Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kesenian tradisional topik 4 demonstrasi kontekstual mata kuliah Etno Sesambo. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ana Ati Febrianti, kedua Diana Afifa, ketiga Elsa Gita Rizkia, keempat Hanum Aulia Azahra, kelima Hardianti Ningsih, keenam Indra Jamrud, dan terakhir Mulyani. Adapun materi pertama yaitu seni rupa tradisional suku Sasak. Yang pertama kain tenun. Seni tenun ini khas desa wisata Sade memiliki keunikan yang dapat dilihat dari segi motifnya. Hasil tenun ikat yang dibuat oleh kebanyakan dari kaum perempuan mempunyai motif garis lurus dengan rajutan benang-benang alami, berbeda dengan motif kebanyakan tenun ikan di tempat lain yang terdapat unsur batik-batik. Kemudian dari warna yang diperoleh langsung dari serat dan diperoleh dari unsur alam yang ada, baik itu menggunakan tanah atau getah dari tumbuhan. Contohnya warna merah diambil dari kulit kayu lake, warna biru dari daun nila, warna hijau dari daun kacang panjang, dan warna coklat dari serabut kelapa. Kemudian, fungsi dari kerajinan khas tenun ikat kebanyakan sebagai gaun pengantin atau selimut pengantin. Selanjutnya, makna dan manfaat kain tenun. Pertama, selolot kain. Selolot yang bisa dikatakan perjalanan. Kain tenun motif selolot diberi warna sebanyak 5 dikarenakan agama Islam mengacu pada rukun Islam yang banyaknya ada 5. Kedua, kembang komak. Diartikan bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh merasa paling hebat dan lupa bahwa sebenarnya kita berawal dari kegelapan. Kain ini hanya dipakai oleh laki-laki untuk melamar calon pengantin yang dilakukan oleh keluarga laki-laki. Ketiga, tapok kemalo. Motif kain tenun tapok kemalo menyimbolkan bahwa kehidupan manusia yang ingin aman dan tentram. Keempat, ragi genep. Motif kain yang melambangkan kelengkapan jiwa spiritual karena kain tenun ini hanya digunakan pada saat upacara bengkung. Pada kain ini merupakan kain yang biasa digunakan pada saat upacara adat pernikahan. Kelima, batang empat. Kain ini dipercaya dapat memberikan rasa sejuk pada mayat pada saat dimandikan. Warna kuning melambangkan kesejukan untuk setiap orang meninggal, sedangkan warna hitam melambangkan manusia yang terbuat dari tanah dan akan kembali kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu tanah. Keenam, kain bereng. Kain ini digunakan oleh para orang tua dan orang lagi sakit sebagai selimut untuk menghangatkan badan mereka, dan kain tenun bereng ini juga digunakan waktu perayaan orang menikah. Kain bereng menyimbolkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari tanah, maka manusia pun akan kembali ke tanah. Ketujuh, krodat. Pada horizontal dan vertikal yang setiap garisnya sebanyak 4 garis yang menyimbolkan 4 nabi yang terpilih sebagai nabi ulul azmi. Kain ini biasa dipergunakan pada saat adat upacara pernikahan sorong-serak azik rame sebagai ajen-ajen. Selanjutnya, fungsi kain tenun. Fungsi kain tenun yang pertama yaitu fungsi sosial. Dalam fungsi sosial ini, semua masyarakat berhak untuk menggunakan sebuah kain tenun tradisional yang ada di dusun Sade, akan tetapi tidak sembarang dalam penggunaannya. Kain tenun tersebut dapat digunakan pada saat acara upacara adat 6 Jurnal Pendidikan Kriya edisi November tahun 2016, dikarenakan fungsi dari kain tenun tersebut memang lebih dominan digunakan pada saat acara adat. Kemudian fungsi fisik. Fungsi fisik dalam hal ini adalah kain tenun tradisional tersebut memang digunakan untuk menutupi sebagian aurat. Tak hanya menutupi sebuah bagian tubuh, fungsi lainnya juga dapat sebagai bahan yang digunakan oleh masyarakat Sade untuk digunakan pada tradisi yang ada dan memang sudah dijaga kebudayaan masyarakat Lombok sejak dulu hingga sekarang. Kemudian fungsi personal. Dalam penggunaan fungsi ini yaitu penerapan seorang pengrajin untuk menerapkan sebuah kain tersebut sebagai bahan acuan untuk diterapkan dalam fungsi pakai serta untuk menginspirasi sebuah ide-ide yang dimiliki, misalnya motif diciptakan merupakan wujud ekspresi yang berkaitan dengan adat. Selanjutnya, fungsi yang beragam. Yang pertama, bendang, yaitu kain panjang yang biasanya dipakai oleh para wanita. Yang kedua, selewok, yaitu kain panjang yang biasanya dipakai oleh para pria. Yang ketiga, dodo atau leang, yaitu kain saput yang dipakai di luar kain panjang oleh para pria.
Kemudian sabuk bendang atau anteng, yaitu selendang yang diikatkan dan dipinggang oleh para wanita. Kemudian bebet, yaitu ikat pinggang yang dipakai oleh para pria. Selanjutnya, seni rupa tradisional suku Samawa. Yang pertama, tipar atau tikar. Tipar adalah bentuk salah satu seni rupa khas suku Samawa, diantaranya adalah anyaman seperti tikar atau tipar dalam bahasa Samawa. Kegiatan beranyam telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun manfaat dan fungsi tipar yaitu pertama, fungsinya untuk tempat berkumpul seluruh keluarga. Semakin besar tikar, maka semakin banyak pula keluarga yang bisa bergabung. Kedua, kegiatan beranyam tikar jadi ajang untuk mempererat hubungan sosial dalam persaudaraan di desa Tepal. Kemudian digunakan sebagai keranjang penyimpanan hasil panen yang bisa membawa beban puluhan kilogram. Kemudian memberikan kesempatan bagi para wanita untuk mempertahankan budaya dan tradisi sambil mendapatkan penghasilan layak untuk keluarga. Adapun pembuatan motif dan bahan baku tipar yaitu pertama, memetik daun pandan dan memilih daun yang bagus. Yang kedua, daun-daun dipotong dan disayat hingga berbentuk sulur. Kemudian daun pandan dijemur hingga warnanya berubah menjadi coklat pucat. Setelah itu daun pandan diberi warna dengan warna terang seperti warna hijau, ungu, merah muda atau putih. Kemudian daun dijalin tumpang tindih dengan teknik yang harmonis hingga membentuk pola-pola yang seringkali terinspirasi dari keindahan di sekitar mereka. Bisa berupa bentuk geometris, flora, fauna maupun figuratif atau manusia. Selanjutnya, seni rupa tradisional suku Bojo, yaitu saduku. Saduku adalah tempat atau wadah untuk menyimpan nasi. Saduku merupakan kerajinan khas dari desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Biasanya saduku digunakan oleh masyarakat setempat ketika orang-orang ke kebun atau ke ladang. Mereka selalu membawa makanan dengan saduku. Adapun pembuatan saduku yang pertama yaitu bahan dasarnya adalah daun lontar yang dibelah kecil-kecil. Kemudian proses pembuatannya melalui perendaman sekitar 2 jam kemudian dijemur. Lalu pada sore hari hingga malam hari, kaum perempuan mengayang saduku secara bersama-sama. Menurut pengalaman orang-orang Sambori, saduku yang tua dan tahan lama adalah saduku yang dianyam dari serat laju. Laju adalah pohon jenis palma, tetapi pohonnya tidak tinggi seperti VUKA atau pohon lontar dan niu atau niur. Selanjutnya, analisis terhadap CP dalam elemen pada fase dengan mengidentifikasi. Pertanyaannya, apa yang ingin dicapai atau kompetensi apa yang ingin dimiliki oleh peserta didik? Peserta didik dapat memahami unsur-unsur seni rupa, dan peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi bendera berdasarkan bentuk dan fungsinya. Apa kata kunci ada di dalam CP? Menunjukkan mana apakah kata kunci tersebut. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pertama, elemen mengalami atau experiencing, di mana peserta didik mampu mengalami, merasakan, merespon dan bereksperimen dengan aneka sumber, termasuk karya seni rupa dari berbagai budaya dan era. Kemudian peserta didik mampu mengamati, merekam dan mengumpulkan pengalaman dan informasi seni rupa. Kedua, berpikir dan bekerja artistik, menghasilkan, mengembangkan, menciptakan, mereka ulang dan mengkomunikasikan ide dengan menggunakan dan menunjukkan hasil proses mengalami, menciptakan dan merefleksikan. Ketiga, elemen merefleksikan. Peserta didik mampu menghargai pengalaman dan pembelajaran artistik. Keempat, elemen berdasarkan dampak atau impacting, memilih, menganalisa, menghasilkan karya untuk membangun kepribadian karakter yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Adapun lingkup materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik adalah tentang unsur-unsur dari seni rupa, diantaranya komposisi, rancangan warna, dan ragam hias dekoratif. Rumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis CP dan karakteristik satuan pendidikan atau program keahlian termasuk kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi bendera berdasarkan bentuk dan fungsinya. Kedua, peserta didik dapat membangun ide dan rancangan sebuah bendera hias. Ketiga, peserta didik dapat membuat bendera sebagai gambaran dari satu hal, jati diri, cita-cita, atau suasana hati. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan tentang bendera hias ciptaannya.
Adapun desain topik proyek kesenjangan dan permainan tradisional sesama pada fase D yaitu temanya kearifan lokal. Nama proyeknya bernama Permainan Tradisional untuk Negeri dilaksanakan di sekolah dengan alokasi waktu sistem blok mingguan. Proyek ini diharapkan agar siswa dapat menghargai permainan tradisional yang merupakan warisan budaya yang harus dipertahankan. Adapun topiknya yaitu menjadikan satuan pendidikan dengan pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Konteks khususnya adalah peserta didik. Selanjutnya, tujuan spesifik untuk fase D. Tujuannya yaitu mengenal sejarah perkembangan permainan tradisional yang berdampak pada cara hidup dan sudut pandang masyarakat pada masa kini dan menyajikan interpretasinya melalui permainan tradisional. Adapun alur kegiatan proyek secara umum yaitu tahap pengenalan di mana mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap budaya permainan tradisional yang dihasilkan daerah sekitar. Yaitu di mana perkenalannya selanjutnya perkenalan. Pada tahap ini kegiatan dilakukan mengenal kegiatan macam-macam permainan tradisional pada peserta didik, menjelaskan bagaimana cara dan aturan permainan tradisional dan menjelaskan bagaimana pentingnya melestarikan permainan tradisional. Selanjutnya eksplorasi isu. Ekosistensi permainan tradisional yang semakin meredup dikarenakan kalah bersaing dengan game-game modern dari berbagai aplikasi. Selanjutnya refleksi awal. Selama ini generasi muda kurang mencintai permainan tradisional dalam negeri. Diskusi kritisnya, kurangnya minat generasi muda dalam permainan tradisional salah satu hal yang membuat generasi muda kurang menyukai permainan tradisional karena anak muda lebih menyukai game-game online dan offline yang dapat diperoleh secara gratis atau berbayar. Selanjutnya, tahap kontekstual. Kemudian pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data, yaitu menyiapkan alat dan bahan dalam permainan tradisional, memilih permainan tradisional dan menyelesaikan komitmen dan kemampuan peserta didik, dan menyajikan macam-macam permainan tradisional. Selanjutnya yaitu trash talk. Peserta didik lebih asik bermain secara kolaborasi. Ketujuh yaitu perorganisasian data secara mandiri, yaitu permainan tradisional pada setiap jenis ini sudah dipilih oleh peserta didik. Asesmen formatif presentasinya yaitu peserta didik mempresentasikan macam-macam permainan tradisional yang sudah dilaksanakan. Adapun tahap aksinya yaitu membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian selanjutnya menyiapkan alat dan bahan untuk permainan tradisional. Adapun desain topik proyek kesenian dan permainan tradisional sesama pada fase D yaitu temanya kearifan lokal. Nama proyek bernama Permainan Tradisional untuk Negeri dilaksanakan di sekolah dengan alokasi waktu sistem blok mingguan. Proyek ini diharapkan akan siswa dapat menghargai permainan tradisional yang merupakan warisan budaya yang harus dipertahankan. Adapun topiknya yaitu menjadikan satuan pendidikan dalam pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya, fokusnya peserta didik. Selanjutnya adalah permainan tradisional. Permainan tradisional yang pertama adalah selodor. Cara permainannya yaitu selodor. Cara permainannya yaitu buat garis-garis penjagaan dengan kapur, bagi permainan menjadi 2 tim, setiap tim terdiri dari 3 sampai 5 anggota. Bisa opsional disesuaikan dengan jumlah anggota keseluruhan. Untuk tim menjadi penjaga benteng harus menjaga lapangan menunggu garis horizontal dan garis vertikal. Permainan tradisional selanjutnya yaitu lompat tali atau karet. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelum bermain, perwakilan kelompok melakukan home pimpa untuk menentukan kelompok yang bermain terlebih dahulu dan yang bertugas memegang tali. Ketinggian tali diatur sesuai dengan tingkatan. Pertama, permainan dimulai dengan tali setinggi pinggang. Jika berhasil naik ke puncak, lalu naik lagi setinggi dada. Setelah setinggi dada, mulai sulit bagi pemain. Ia harus melompat tali setinggi telinga lalu setinggi kepala. Jika terjerat tali, artinya pemain tersebut berhenti dan bertukar posisi dengan pemain berikutnya. Adapun asesmen sumatifnya yaitu pembuatan permainan tradisional. Asesmen sumatif
solusi-solusi yang ditawarkan, dan mari beraksi sambil berefleksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.